Supporter Indonesia mengamuk, Kees Kwakman kena getah usai remehkan timnas. Media Vietnam heboh, pemain Ajax Amsterdam perkuat timnas Indonesia. Huấn luyện viên Shin Tae-jong trong mấy năm qua ở Indonesia cảm nhận quá rõ điều này. JIZ menuju AC Milan. Dunia sepak bola kembali dihebohkan oleh pernyataan kontroversial dari pengamat sepak bola asal Belanda, Kees Kwakman. Komentarnya yang menilai Indonesia tidak pantas masuk Piala Dunia 2026 langsung memicu kemarahan besar dari supporter Garuda. Gelombang protes pun menggema di media sosial, menandakan betapa fanatik dan solidnya para pendukung timnas Indonesia dalam membela kehormatan tim kesayangan mereka. Kees Kwakman tak menyangka bahwa ucapannya akan menjadi viral dan menuai kecaman begitu dahsyat dari netizen Indonesia. Ia pun akhirnya memberikan klarifikasi setelah menerima hujan kritik serta ancaman dari para pecinta sepak bola tanah air. Situasinya cukup intens. Mereka menerjemahkan kata-kata saya dari minggu lalu. Dan sayangnya berita itu muncul sedikit berbeda di sana, ujar Kwakman, dikutip dari Voetbal Primul. Banyak yang menilai bahwa ucapan Kwakman sangat menyinggung perasaan supporter Indonesia yang selama ini dikenal sebagai salah satu kelompok pendukung sepak bola paling loyal dan militan di dunia. Timnas adalah harga diri bangsa, dan siapapun yang berani meremehkan merah putih harus siap menghadapi gelombang kemarahan para pecinta sepak bola Indonesia. Kees Kwakman ketakutan. Akhirnya klarifikasi. Setelah diterjang badai kritik dari supporter Indonesia, Kees Kwakman akhirnya melunak. Ia buru-buru memberikan klarifikasi bahwa komentarnya telah disalahartikan dan bukan bermaksud merendahkan Indonesia. Mereka adalah orang-orang yang bangga tentu saja. Mereka merasa agak tersinggung. Tetapi tentu saja bukan itu maksud saya, ucap Kwakman. Tak hanya itu, mantan pemain FC Groningen itu juga mengungkapkan rasa kagumnya terhadap sepak bola Indonesia yang memiliki basis supporter luar biasa besar. Ia pun berharap Indonesia bisa tampil di Piala Dunia 2026. Saya benar-benar mendoakan mereka agar sukses. Semoga saja ini juga akan menghasilkan sesuatu untuk sepak bola Indonesia dalam jangka panjang, tambahnya. Supporter Garuda membuktikan kuatnya solidaritas. Insiden ini sekali lagi membuktikan bahwa supporter timnas Indonesia bukan hanya sekadar pendukung biasa. Mereka adalah kekuatan yang tak bisa diremehkan. Ketika tim kesayangan mereka dicela, mereka akan berdiri bersama untuk melawan siapapun yang mencoba meremehkan Garuda. Kees Kwakman mungkin sudah menyadari betapa besar dan berbahayanya kekuatan supporter Indonesia ketika marah. Kini, ia tak hanya meminta maaf, tetapi juga mendoakan keberhasilan timnas Indonesia di kancah internasional. Dengan dukungan luar biasa dari jutaan supporter setia, Indonesia memang pantas untuk berjuang merebut tiket ke Piala Dunia 2026. Dan jika Garuda lolos, tak ada lagi yang bisa meragukan bahwa mereka memang layak berada di panggung tertinggi sepak bola dunia. Rumor mengenai bintang muda Ajax Amsterdam, Tristan Goijer, yang dikabarkan tertarik untuk dinaturalisasi oleh timnas Indonesia, membuat publik Vietnam terdiam. Kabar ini menjadi perbincangan hangat di kalangan pencinta sepak bola, terutama mengingat kualitas dan pengalaman yang dimiliki pemain muda berbakat tersebut. Tristan Goijer dikenal sebagai pemain serba bisa yang mampu bermain di berbagai posisi di lini pertahanan, baik sebagai bek tengah maupun bek sayap. Pemain muda Ajax ini memiliki garis keturunan Indonesia dari neneknya yang berasal dari Maluku. Hal inilah yang membuka peluang baginya untuk membela timnas Indonesia di masa depan. Namun, saat ini, fokus utama Tristan adalah pemulihan dari cedera yang dialaminya sebelum mengambil langkah lebih jauh dalam proses naturalisasi. Dalam sebuah wawancara, ia menyatakan, "Saya sangat menghormati perkembangan sepak bola di Indonesia dan melihat kemajuan yang nyata di sana. Saat ini saya tengah fokus pada proses pemulihan dan performa di Ajax. Namun kedepannya saya tidak menutup kemungkinan untuk berkontribusi bagi timnas Indonesia."
Pernyataan ini sontak menarik perhatian media Vietnam, yang biasanya lantang dalam memberikan komentar terhadap perkembangan sepak bola Indonesia. Namun kali ini, mereka hanya bisa terdiam melihat kemungkinan Indonesia mendapatkan pemain keturunan berkualitas tinggi. Media Vietnam, Tetao247.vn, bahkan turut mengulas rumor ini dengan menuliskan, bintang muda Ajax Amsterdam pertimbangkan bermain untuk timnas Indonesia. Tristan Goijer disebut-sebut akan menjadi pemain keturunan baru yang dinaturalisasi untuk timnas Indonesia. Publik sepak bola tanah air pun memiliki ekspektasi tinggi terhadap Tristan. Dengan bakat dan darah Indonesia yang mengalir dalam dirinya, para pencinta sepak bola berharap ia bisa menjadi bagian penting dalam skuad Garuda di masa mendatang. Karir Tristan di Ajax sendiri cukup menjanjikan. Ia melakukan debut untuk tim utama Ajax Amsterdam pada Desember tahun 2023 dalam ajang Liga Eropa melawan AEK Athens, meskipun hanya bermain selama 16 menit dalam laga tersebut. Di musim tahun 2023 sampai tahun 2024, ia telah mencatatkan 13 penampilan untuk Ajax di berbagai kompetisi, menunjukkan bahwa ia memiliki potensi besar untuk berkembang menjadi pemain bintang. Dengan banyaknya pemain keturunan asal Belanda yang telah memperkuat timnas Indonesia, kehadiran Tristan Goijer bisa semakin menambah kekuatan skuad Garuda. Kini, para pencinta sepak bola Indonesia hanya bisa menunggu kelanjutan dari rumor ini. Apakah Tristan benar-benar akan memilih untuk membela merah putih di kancah internasional? Tampil gemilang dalam menjaga lini pertahanan timnas Indonesia di kompetisi round 3 kualifikasi Piala Dunia 2026, membuat JIZ dilirik klub papan atas. Menurut media Italia, Calcio Mercato melaporkan bahwa AC Milan tertarik mendatangkan kapten timnas Indonesia JIZ dari Venezia. Sosok pemain berusia 24 tahun ini dikabarkan menjadi target transfer pemain klub AC Milan untuk memperkokoh lini belakang mereka. Hal ini tak luput dari performa apik yang ditunjukkan JIZ bersama Venezia FC dan juga tim nasional Indonesia. Sosok JIZ menjadi hal penting di dua tim ini, baik untuk tim internasional maupun tim klub Liga Domestik Italia. Bagaimana tidak, J yang merupakan sosok pemain berposisi sebagai bek, sangat tangguh di Serie A Italia. Bahkan ia sempat membuat heboh karena membuat top skor Serie A Italia mati kutu di hadapannya. JIZ sangat apik dalam menjaga lini pertahanan Venezia pada waktu itu, di mana tidak memberi ruang sedikit pun kepada top skor Italia bergerak. Aksi-aksi dari JIZ dalam menjaga lini pertahanan selalu memberikan dampak besar, karena penjagaannya yang kokoh. Karena ketangguhannya dalam mengemban tim agar tidak kebobol, JIZ dipercaya sebagai kapten di Venezia FC dan timnas Indonesia. Bahkan beberapa kali penyelamatan berbahaya dari serangan lawan berhasil diamankan oleh JIZ agar tidak kebobolan. Sementara di timnas Indonesia, JIZ mempunyai kombinasi mematikan di lini belakang yang sangat kokoh. Pada pertandingan tanggal 25 Maret tahun 2025, JIZ mendapatkan teman satu tim yang sudah memiliki chemistry hebat di lini pertahanan timnas Indonesia. Pertandingan Indonesia yang menghadapi Bahrain jadi tembok yang sangat kokoh di pertandingan tersebut. Dengan adanya JIZ yang sebagai kapten tim, serta Justin Hubner dan Rizky Ridho yang merupakan partner kuatnya. Adanya Justin Hubner dan Rizky Ridho sebagai starter bersama JIZ, menjadi kombinasi terkokoh. Karena chemistry mereka bertiga sudah tidak diragukan lagi dalam membackup fondasi pertahanan timnas. Bahkan momen-momen epik diciptakan dari ketiganya, seperti Rizky Ridho yang melakukan penyelamatan dari bola yang hampir saja kebobolan, hingga Justin Hubner yang mematikan pergerakan lawan di dalam kotak penalti dengan tackle yang sangat bersih. Tak lupa, sang kapten timnas Indonesia pun melakukan performa yang apik dengan menjaga pertahanannya, sehingga tidak heran jika saat ini JIZ kerap dikaitkan dengan klub-klub besar untuk digaet membantu lini pertahanan mereka. Dua pertandingan terakhir yang bakal tersaji pada putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia bakal menjadi momen yang paling menentukan nasib timnas Indonesia untuk melaju ke fase berikutnya.
Dalam dua laga terakhir grup C itu, Timnas Indonesia dijadwalkan berjumpa Timnas China di Stadion Utama Gelora Bung Karno, SUGBK, pada tanggal 5 Juni tahun 2025, lalu menjalani laga tandang di markas Timnas Jepang pada tanggal 10 Juni tahun 2025. Menjelang pertemuan ini, media asal China, Sohu, mulai merasa ketar-ketir dengan peluang timnya. Sebab, kesebelasan berjulukan Dragon Team itu menjadi salah satu kontestan dengan rekor yang paling buruk di grup C dari 8 pertandingan. Timnas China hanya bisa mencetak 6 gol. Sedangkan jumlah kebobolannya jadi yang paling tinggi karena sudah kemasukan total 19 gol. Rekor hasil akhirnya juga sejauh ini tak menjanjikan. Dari hasil akhir hingga jumlah kebobolan, Timnas China menunjukkan kegugupannya. Ini terlihat sepanjang babak kualifikasi ini dengan 3 kali kalah beruntun diikuti 2 kali menang berturut-turut, lalu kalah 3 kali beruntun, tulis Sohu. Sohu menekankan, upaya terbaik yang bisa dimaksimalkan Timnas China untuk bisa mencuri 3 poin dari markas Timnas Indonesia semuanya kini berada di tangan sang pelatih, yakni Branko Ivankovic. Sebab, juru taktik asal Kroasia itu menjadi pihak yang bakal bertanggung jawab dalam menentukan taktik yang bakal diusung Dragon Team. Menurut mereka, ada 2 cara terbaik untuk bisa menumbangkan skuad Garuda. Peluangnya kini berada di tangan Branko Ivankovic. Mereka punya peluang lebih besar saat melawan Indonesia di kandang lawan karena Indonesia ingin balas dendam. Serangan balik defensif serta serangan dari sayap bisa menghasilkan gol. Sohu menjelaskan, salah satu cara bagi Timnas China jika masih ingin berjuang untuk lolos ke Piala Dunia 2026 zona Asia ialah menyapu bersih 2 pertandingan terakhir dengan kemenangan. Hanya dengan cara itu, mereka bisa bersaing di grup C. Memang agak sulit bermain melawan Bahrain di kandang sendiri. Tetapi jika mereka bermain di babak kedua melawan Australia, ada peluang untuk menciptakan 2 kemenangan beruntun pada 2 laga berikutnya, tulis mereka. Namun, pada pertandingan melawan Australia, Ivan melakukan kesalahan dalam jumlah gelandang bertahan, pemilihan pemain, dan pengaturan taktik pada babak pertama, konservatif dan tanpa tujuan. Lanjutnya, Timnas China saat ini masih tersungkur di dasar klasemen sementara grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Mereka hanya bisa mendulang 6 poin dari 8 pertandingan. Jumlah ini sebetulnya setara dengan milik Bahrain. Hanya saja, anak asuh Branko Ivankovic terpaut selisih gol yang amat signifikan dari tim lawan, yakni -13 berbanding -8 milik kubu lawan.